Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sihat wal afiyah, segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala hajat anda dikabulkan oleh Allah, keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh solehah, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solehah, wa ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dalam kajian yang insya Allah membawa keberkahan ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu faidah amalan yang sumbernya dari sebuah kitab yang bernama kitab Kanzun Najah was Surur, sebuah kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Fadil Asy-Syaikh Abdul Hamid, di mana dalam kitab ini ada satu amalan yang sangat luar biasa yang bisa diamalkan oleh seorang hamba manakala ketika hamba tersebut sedang terlilit yang namanya hutang. Terlebih apalagi amalan ini ketika dibaca di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka apa? Amalan ini bisa membebaskan seseorang. Berkah membaca doa ini, orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Seperti apa amalannya? Sebelum saya sampaikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis hajatnya di kolom komentar, sehingga banyak jamaah saya yang lain yang bisa mengamini doa Anda, dengan harapan semakin banyaknya orang yang mengamini doa kita, semakin cepat pula hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya hutang dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan ya. Hutang itu merenggut ketenangan seseorang. Hutang itu merenggut kebahagiaan seseorang. Hutang itu merenggut keharmonisan dalam rumah tangga. Hutang itu merenggut kebahagiaan dalam hidup. Intinya banyak hal yang bisa hilang karena yang namanya hutang. Ada orang yang karena hutang gak bisa tidur. Ada orang yang karena hutang suami istri jadi bertengkar, gak harmonis. Ada orang karena hutang antara anak dan orang tua jadi musuhan dan lain-lain. Ini penyebabnya karena hutang. Makanya kalau ibarat penyakit, kalau hutang ini gak segera diobati, ini berbahaya karena bisa merenggut banyak hal dalam kehidupan kita. Saya gak akan berbicara tentang kenapa Anda punya hutang, karena saya yakin Anda lebih paham kenapa Anda punya hutang. Tapi
kalau boleh saya bicara, ada orang yang terlilit hutang ya memang karena kebutuhan, ada orang yang terlilit hutang karena gaya hidup, ada orang yang terlilit hutang karena ambisinya terlalu tinggi. Nah, itu penyebabnya banyak. Tapi ketika Anda sudah kadung ya, kadung terjerat, bahasanya aja kalau hutang itu terjerat hutang ya, terhimpit hutang. Artinya orang kalau sedang terjerat kan sedang berada di posisi yang tidak enak. Ya. Tapi yang lucu adalah ketika ada orang sudah terjerat hutang ya, dia ingin lepas dari satu jeratan, malah dia menambah jeratannya dengan hutang lagi. Ada orang yang hutang satu titik, misalnya di satu bank, pengen bayar hutang ini, hutang ke sini untuk bayar ini, hutang ke sini untuk bayar. Akhirnya nggak ada habis-habisnya. Bahkan kalau boleh bicara, banyak orang yang menghabiskan hidupnya itu hanya untuk membayar hutang. Dikejar-kejar hutang, gali lubang, tutup lubang. Nah, ini harus segera disudahi. Kalau nggak segera disudahi, ini bahaya. Orang ibadahnya nggak khusyuk ya juga terkadang karena hutang. Nah, ini bahaya. Jadi harus segera mengambil tindakan yang cepat agar Anda bisa terbebas dari jeratan yang melilit ya, yang melilit kehidupan Anda. Ada dua hal yang harus Anda lakukan sebagai seorang muslim tentunya. Ada ikhtiar secara zahir, ada ikhtiar secara batin. Nah, ini sebelum saya membahas tentang amalannya para jamaah, saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat tadunu dainan faqala laha ba'du ahliha la taf'ali wa ankaru dhalika 'alaiha qalat bala inna sami'tu nabiyya wa khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yadanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa adahu Allahu anhu fid dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, jika seorang muslim memiliki hutang, ya Anda sedang punya hutang misalnya, dan Allah mengetahui bahwa orang tersebut niat ingin melunasi hutangnya, maka Allah akan mudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Artinya Allah akan memberikan jalan keluar agar seorang hamba itu bisa melunasi hutangnya dengan catatan manakala hamba itu punya niat untuk melunasi hutangnya. Nah, ini poin penting. Banyak orang yang pengen lunas hutang, nggak lunas-lunas. Ustadz, saya pengen lunas hutang tapi udah tahunan nggak lunas-lunas. Tanyakan kepada diri Anda. Tanyakan kepada hati Anda. Apakah memang sudah ada keniatan Anda untuk bisa lunas hutang atau hanya sebatas angan-angan? Nah, ini poin pertama. Ini yang bersabda Rasulullah yang gak mungkin bohong. Artinya ketika ada seseorang memang dia punya hutang, meskipun hutangnya miliaran, tapi dalam hatinya ada niat ingin melunasi hutangnya, maka Allah lah yang akan memudahkan. Nah, bisa saja selama ini hutang Anda gak lunas-lunas karena memang gak ada keniatan. Nah, ini yang kalau kita bedah gambaran orang yang niat ingin melunasi hutang itu kan sangat luar biasa. Artinya bukan hanya niat. Jadi yang paling penting ini dalam diri Anda ini niat. Niat ingin melunasi hutang. Nah, orang kalau sudah punya niat ya, niat untuk melunasi hutang, maka apa? Yang nomor 2, dia akan fokus kepada ikhtiar. Kepada ikhtiar artinya ketika dia punya hutang, dia akan fokus, misalnya dia seorang pedagang, dia akan fokus berdagang dengan sungguh-sungguh. Ketika dia bekerja, dia akan fokus bekerja. Ketika dia usaha, akan fokus usaha. Ketika dia bisnis, akan fokus bisnis. Ketika memang dalam hatinya ada niat untuk melunasi hutang. Kemudian, kalau memang seseorang itu dalam hatinya ada niat pengen melunasi hutang, maka apa? Dia akan legowo menghadapi kenyataan dengan banyaknya tagihan, misalnya di WhatsApp debt collector, dihubungi debt collector, dia akan legowo menghadapi kenyataan yang sedang ada. Karena apa? Bagaimanapun itu adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Artinya legowo. Ketika dia sudah legowo, langkahnya mudah. Kemudian ketika seseorang itu memang niat
dalam hatinya ada keniatan untuk melunasi hutang, maka hidupnya akan disiplin, waktunya akan disiplin, waktu untuk bekerja khusus bekerja, beribadah untuk keluarga. Artinya disiplin, benar-benar disiplin finansialnya ya. Pendapatan berapa ya, pengeluaran berapa, hal-hal yang tidak bermanfaat dihilangkan, waktunya benar-benar digunakan untuk hal yang bermanfaat, bisa mencari sampingan dan lain-lain. Kemudian ketika seseorang itu benar-benar niat dalam hatinya, niat ingin lunas hutang, yang kemudian nanti Allah akan memudahkan jalan lunas hutangnya adalah memiliki sifat yang sungguh-sungguh. Menjada wajada. Nah, selama ini Anda ada kesungguhan nggak untuk membayar hutang? Biasanya ada kesungguhan ketika sedang nggak ada uang, pengen bayar hutang. Begitu ada uang, kadang niatnya lain. Uang yang ada malah digunakan untuk yang lain. Kemudian ketika seseorang dalam hatinya ada niat untuk membayar hutang, maka dia akan menyegerakan membayar hutang manakala dia mempunyai rezeki. Nah, ini yang sulit. Yang seperti tadi saya jelaskan, banyak orang ketika nggak punya uang pengen bayar hutang, begitu dapat uang, dapat rezeki, uangnya malah buat yang lain. Kemudian ketika seseorang dalam hatinya ada niat ingin lunas hutang, maka orang tersebut akan melakukan banyak kebaikan. Ya, kebaikan apa saja? Meninggalkan segala keburukan. Karena apa? Ini luar biasa sekali ya. Ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka yang hasil yang akan dia dapatkan adalah baik pula. Bisa saja kenapa orang kadang susah untuk bisa lepas dari jeratan hutang. Mungkin kebaikannya masih kurang sehingga tidak melahirkan kebaikan untuk bisa melunasi hutangnya. Ini salah satu ikhtiar secara zahirnya seperti itu. Tantangan dalam niat, dalam hati Anda, lunas hutang, ditarget. Saya punya hutang 100 juta ya. Misalnya saya harus lunas dalam waktu 1 tahun. Maka opsi pertama yang harus saya lakukan adalah ini. Nah, dari opsi pertama saya hanya bisa mengumpulkan uang segini. Maka saya harus punya opsi kedua, untuk tambahan ini saya harus seperti ini. Jadi plannya itu udah jelas, nggak gambling. Kadang ada orang yang punya hutang, Ustadz saya bingung mau bayar hutang dari mana. Yang punya hutang Anda kok bingung. Nah, ini pentingnya manajemen ya. Pentingnya plan itu harus penting. Terstruktur. Jadi langkah-langkah yang akan Anda lakukan itu sudah tercatat dengan rapi. Sehingga ketika poin 1 nggak berjalan, Anda bisa mengambil poin kedua. Poin kedua nggak berjalan, ambil poin ketiga. Nggak ada kebingungan. Nah, yang nggak selesai ini kan karena dalam hati Anda itu banyak kebingungan. Nah, mulai sekarang ditata ya, di plannya harus ada plan, target. Kemudian untuk ikhtiar secara batinnya, ya, amalan langitnya ini ada dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan hadad doa. Ada satu doa yang luar biasa. Di sini ruwiya an alama asy-syekh al-Khatbil Makki al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi qala. Jadi ada satu doa diriwayatkan dari al-alama asy-syekh al-Khatib al-Makki ya. Beliau berkata ya, dalam kitab Kanzun Najah was Surur, kita sebagai seorang hamba dianjurkan untuk mengulang-ulang ya, membaca doa ini ya. Ya mengulang-ulang itu ya minimal 3 kali. Kalau bisa ya lebih banyak lagi. Khususnya di bulan Dzulhijjah ila yaumin nahri liqadha'i dain. Khususnya bagi orang-orang yang sedang terlilit hutang dan ingin lepas atau ingin lunas atau ingin bebas dari jeratan hutang, maka bacalah doa ini. Wa huwa hadza. Ini adalah doanya. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farajakal qarib. Allahumma sitrakal hasin.
Allahumma ma'rufakal qadim. Allahumma awaidakal hasanah. Allahumma a'taqal hasanal jamila ya qadimal ihsan. Ihsanukal qadim. Ya daimal ma'ruf. Ma'rufakad daim. Allahumma farajakal qarib. Allahumma sitrakal hasin. Allahumma ma'rufakal qadim. Allahumma awaidakal hasanah. Allahumma a'taqal hasanal jamil. Ya qadimal ihsan. Ihsanukal qadim. Ya daimal ma'ruf. Ma'rufakad daim. Nah, ini dibaca setiap habis sholat ya, minimal 3 kali, khususnya di bulan Dzulhijjah. Yang arti doa ini, ya Allah, aku memohon kelapangan-Mu yang dekat ya Allah. Ya Allah, aku memohon tirai-Mu yang kokoh. Ya Allah, aku memohon kebaikan-Mu yang maha dahulu. Ya Allah, aku memohon pencerahan-Mu yang maha bagus. Ya Allah, pemberian-Mu yang maha indah, wahai yang maha dahulu kebaikannya. Kebaikan-Mu maha dahulu, wahai yang senantiasa berbuat baik, kebaikan-Mu maha langgeng. Nah, ini diamalkan, nggih. Ya, ikhtiar. Ikhtiar, jangan malas. Ibaratnya sebagai apa ya, orang mau sembuh dari sakit ya harus minum obat. Ustadz males baca ini, males ngamalin ini. Nah, ibaratnya orang mau sembuh dari sakit, nggak mau minum obat. Ini amal itu seperti obat. Amalkan. Allah yang akan membantu Anda. Bagaimanapun juga, mungkin karena selama ini terlalu mengandalkan, terlalu sombong, terlalu jumawa, tidak melibatkan Allah dalam banyak hal, sampai-sampai terjerumus dalam kubangan hutang. Nah, sudah saatnya kita dekati Allah, kita perbaiki hubungan dengan Allah sebagai ikhtiar agar hutang-hutang yang sedang menumpuk dalam kehidupan Anda segera hilang, segera lunas, sehingga Anda mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidup yang sakinah, mawaddah warahmah, usahanya lancar lagi, jualannya laris lagi, anak-anaknya jadi soleh solehah, amin ya robbal alamin. Ini sebagai salah satu ikhtiar jalur langit. Nah, kemudian ikhtiar jalur langit yang kedua, Anda bisa mulai ya, mengamalkan riyadhah zikir sholawat. Ini riyadhah ya. Jadi kebetulan saya sudah menulis satu kitab yang bernama Kitab Munajat Sholawat. Menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat, dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi para jamaah, melalui buku ini saya menuntun para jamaah untuk mulai mengamalkan jalur langit melalui riyadhah sholawat. Ini sholawat itu sangat penting. Sholawat itu sangat penting. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna du'a mawqufun bainas samai wal ardi. La yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, doa-doa seorang hamba, seorang muslim itu diam di antara langit dan bumi. Tidak naik, tidak turun, ya, apalagi sampai kepada Allah, apalagi dikabulkan Allah, hatta tusolli ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga dia mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya menuntun jamaah saya yang pada saat ini sedang tidak baik-baik saja hidupnya, yang terjerat hutang, ya, yang rezekinya kurang lancar. Ayo amalkan zikir munajat sholawat ini. Dan alhamdulillah sudah saya
tulis di sini tata cara sholawat yang benar bagaimana, kemudian bacaan munajat sholawatnya bagaimana. Ini sudah saya tulis, jangan tidak tinggal ngamalin aja. Ada teks Arab, teks Indonesianya, sehingga Anda yang kurang lancar bahasa Arab bisa bahasa teks Indonesianya. Ini bisa di istiqomahkan ya, setiap pagi atau sore, atau kalau pagi atau sore sibuk bisa malam, kalau malam juga sibuk, minimal seminggu sekali. Jadi ada riyadhahnya dari halaman 17 sampai halaman 55. Ini bacaan zikir munajat sholawatnya. Yang fadilahnya banyak sekali. Saya banyak mendapatkan testimoni dari jamaah yang meskipun jarang saya ceritakan, karena biar Anda lebih khusyuk dalam bersolawat. Ada misalnya yang saya ceritakan ini nggak banyak. Ada jamaah saya yang punya hutang, dia kebingungan mau bayar hutang dari mana, nggak punya duit. Bismillah, dengan izin Allah, bibarakati Rasulullah SAW, hutangnya lunas. Bukan dia yang bayar, ada orang lain yang membayarkan hutangnya. Itu luar biasa. Ada lagi jamaah saya yang cerita punya hutang di bank ya 1 miliar, sertifikat rumahnya jadi jaminan, udah hampir putus asa, nggak bisa bayar cicilan. Alhamdulillah ini sudah bisa bayar hutangnya, sertifikat rumahnya bisa kembali. Ini luar biasa. Jadi jangan pernah menyepelekan jalur langit ya. Jangan pernah menyepelekan riyadhah sholawat. Keajaiban itu nyata dan Anda juga bisa mendapatkannya. Nah, di antara khasiat mendawamkan zikir munajat sholawat adalah diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh dan solehah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah ya, jualan laris, usaha lancar, bisnis sukses, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Nah, selain berisi zikir munajat sholawat, di buku ini juga berisi sholawat-sholawat pilihan. Misalnya Anda dalam hidup ya pengen selalu berkelimpahan rezeki, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda profesinya pembisnis, pengusaha, agar usahanya lancar, bisnisnya sukses, ada sholawatnya. Atau misalnya Anda profesinya sebagai penjual, jualannya pengen laris, ada sholawatnya. Anda sebagai orang tua, anaknya nakal, nggak nurut sama Anda, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda pengen dapat jodoh, ya ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda pengen punya rumah, ada sholawatnya di sini. Jadi komplit. Kemudian selain berisi sholawat-sholawat pilihan, buku ini juga berisi kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Artinya nyata ya. Banyak orang yang mendapatkan keajaiban yang luar biasa. Ada yang lunas hutang ya. Ada yang hidupnya sukses, mendapatkan rezeki mendadak, kaya mendadak. Ini ada kisah-kisahnya. Silahkan bagi yang berminat, selagi masih ada, bisa pesan melalui WhatsApp, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Itu langsung nyambung ke WhatsApp saya. Jika masih ada, nanti saya kirimkan. Jika sudah habis, mohon maaf karena terbatas. Untuk infaknya hanya 100.000. Dengan infak 100.000 Anda dapatkan bukunya, Anda amalkan sholawatnya, insya Allah bisa menjadi jalur langit yang bisa mementaskan Anda dari kubangan hutang. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.